Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan sehat untuk kita semua. Perkenalkan, saya Paula Malinda, mahasiswi PPG dalam jabatan kategori kedua, Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia, LPTK Universitas Jember. Hari ini saya akan menampilkan video pembelajaran untuk kelas 11 dengan materi teks eksplanasi. Sebelum saya menampilkan video pembelajaran, saya akan menampilkan kartu peserta kegiatan saya. Selamat menyaksikan video pembelajaran saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih ketua kelas yang sudah memimpin jalannya pelajaran hari ini. Diawali dengan doa, berarti semuanya semoga khusyuk dan ilmu yang kita pelajari bisa berkah dan bisa belajar di otak. Oke, seperti biasa, sebelum ibu mulai pelajaran, ibu akan cek pelajaran terlebih dahulu. Nanti silakan kalian yang hadir silakan bilang hadir, dan yang tidak hadir nanti kasih tahu ya kira-kira alasannya apa. Devi Tatri, Tata Nasrul, Muhammad Hanafi, Naila Nur Ramadhani, Nur Komar. Oke, tadi kita sudah berdoa, kemudian kita sudah cek kehadiran yang tidak masuk pada teman kalian satu. Mungkin nanti setelah pembelajaran ini atau minggu yang akan datang, teman kalian bisa kembali gabung belajar bersama kita ya. Amin. Oke, sebelumnya Bu Bola mau nyampein dan Bu Bola mau tanya nih, kira-kira ada yang masih ingat tidak materi sebelumnya? Ada yang masih ingat? Masih. Tapi sebelum Bu Bola mau menyampaikan materi hari ini, Bu Bola sampaikan dulu kira-kira apa yang nanti akan kita pelajari ya. Untuk hari ini kita akan membahas yang namanya masih di bagian teks eksplanasi. Untuk hari ini adalah menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksplanasi. Selanjutnya, indikator pencapaian yang nanti harus kalian selesaikan adalah kalian bisa menganalisis kaidah kebahasaan dari teks eksplanasi. Itu tujuan ketika kalian belajar di hari ini. Jadi nanti Bu Pola akan memberikan materi tentang kaidah pembahasan teks eksplanasi yang akan kalian pelajari. Oke, Bu Pola mau tanya, masih ada yang ingat materi sebelumnya? Masih? Oke, yang ingat kira-kira materi sebelumnya apa? Ada yang tahu? Struktur teks eksplanasi. Oke, ada berapa struktur teks eksplanasi? Apa aja?
bagian pengenalan awal dari suatu masalah. Oke, tepat sekali. Lanjut. Nurkomala, apa yang dimaksud dengan identifikasi fenomena? Urutan sebab akibat atau proses terjadinya suatu fenomena. Lanjut. Fakti Raja Bani, apa yang dimaksud dengan ulasan? Simpulan dari suatu fenomena ya, simpulan. Kemarin kita sudah membahas yang namanya struktur teks eksplanasi. Kita juga sudah menganalisis tiap struktur dari teks secara utuh ya. Nah, untuk hari ini sebelum masuk ke pembelajaran, nanti sekolah akan memberikan 1-2 video. Nanti silakan kalian tonton dan silakan kalian pahami dari materi yang Bukola kasih ya. Oke, sudah dilihat videonya? Sudah. Oke, Bu Kola mau tanya dulu. Kira-kira tadi fenomena yang ada di layar proyektor tentang apa? Fenomena sosial. Judulnya? Pengamen jalanan. Pernah lihat pengamen jalanan? Pernah, sering ya? Oke, mungkin kalian pernah dan atau sering melihat pengamen jalanan. Nah, kenapa sih kita belajar teks eksplanasi? Manfaatnya di kita itu apa? Kita bisa tahu kira-kira kenapa fenomena itu bisa terjadi. Kenapa ada yang namanya pengamen jalanan. Nah, nanti kita bisa tahu setiap kejadian pasti ada sebab dan akibat. Nanti kita bisa tahu dengan kita mengupas secara keseluruhan dari suatu fenomena tersebut. Fenomena tadi masuk dalam fenomena sosial.
kalau materi sebelumnya membahas tentang struktur, tentang fenomena, kalau sekarang kita akan membahas kaidah kebahasaan. Dari video tadi kira-kira kalian lihat tidak ada teksnya banyak? Lihat? Lihat. Kira-kira orang yang bikin fenomena tersebut itu sudah sesuai struktur atau belum? Sudah sesuai? Ya, pasti sudah sesuai dengan strukturnya. Kalau kemarin ada identifikasi fenomena, rangkaian kejadian, dan juga ulasan atau simpulan. Nah, kira-kira video yang tadi, kata-kata yang panjangnya sudah sesuai belum dengan kaidah kebahasaan? Ada yang sudah, ada yang belum. Tapi kebanyakan biasanya untuk kaidah kebahasaan itu secara keseluruhan sudah sesuai dengan kaidah kebahasaan. Dipilih kata-kata yang baik seperti apa, kata-kata yang baku yang mana, dan kata istilahnya yang mana, itu sudah sesuai. Nah, hari ini kita mau bahas tentang kaidah kebahasaan. Sebelumnya ada yang udah pernah baca? Ada yang udah pernah baca? Belum, luar biasa. Berarti LKS-nya masih rapi ya? Ya, masih rapi, masih bagus, masih bersih. Berarti karena belum bolak-balik ya. Oke, nah, oke. Kaidah kebahasaan. Kalau di sini Pola menampilkan ada beberapa kaidah kebahasaan. Ada 6 kaidah kebahasaan yang harus kita tahu dalam sebuah teks eksplanasi. Yang pertama adalah menggunakan konjungsi kausalitas. Tahu nggak konjungsi itu apa? Kata sambung atau kata ganti atau kata hubung, ya. Konjungsi itu lebih tepat kata hubung atau kata sambung, ya. Kata sambung kausalitas itu adalah sebab akibat. Sebab ada akibatnya. Nah, di mana di dalam sebuah teks eksplanasi penggunaan kata konjungsi kausalitas itu biasanya adalah kata sebab, karena, oleh karena itu, terusnya dan sehingga, ya. Ada kata sehingga. Itu penggunaan kata konjungsi kausalitas. Kata nanti kalian akan tugaskan, tapi nanti Bu Pola mau jabarin dulu materinya. Kemudian setelah konjungsi kausalitas itu ada yang menggunakan konjungsi kronologi. Masih tentang konjungsi, tentang kata hubung. Berarti kronologi itu apa? Urutan kejadian atau urutan waktu secara berurutan dari 1, 2, 3 sampai 10, ya, berurutan dari awal sampai akhir. Itu disebut dengan konjungsi kronologi. Di sini kata konjungsi kronologi contohnya ada kata kemudian, lalu, setelah itu, pada akhirnya, serta banyak menggunakan keterangan waktu, ya, karena kan berdasarkan urutan. Misalnya dari jam 7, jam 8, jam 9, jam 10, berurutan dari awal hingga akhir. Selanjutnya menggunakan kata benda baik konkret maupun abstrak. Nah, di dalam sebuah teks eksplanasi kita pasti sering banget nemuin, misal contoh pengangguran. Tadi banyak nggak kata pengangguran yang diulang? Banyak. Nah, kata pengangguran yang diulang itu merupakan salah satu bentuk dari kata benda konkret maupun abstrak. Jadi kita nggak lagi menyebutkan dengan kata itu, ya. Tapi atau kita tidak lagi menyebutkan dengan kata iya, tapi kita langsung ke permasalahannya atau ke fenomenanya, ya. Jadi misalnya kita lagi ngebahas tentang pelangi, berarti di dalam teks nanti yang kita buat kita mengulang kata pelangi, ya, kata baik konkret maupun abstrak. Lanjut, ada yang namanya penggunaan kata istilah ilmiah. Oke, Rizka boleh tolong dibaca apa itu kata istilah ilmiah? Silakan dibaca. Di tempat aja nggak apa-apa. Oke, boleh? Yang lain? Ada yang bisa baca? Ada yang bisa? Oke, Nabil, apa Nabil? Menggunakan kata istilah ilmiah, baik istilah ilmiah umum maupun khusus. Oke, baik istilah ilmiah umum maupun khusus. Terima kasih ya, Nabil ya. Mungkin tadi Rista tidak terlihat ya, karena minus. Oke, luar biasa. Nanti mungkin bisa pakai kacamata ya. Oke,
ada yang namanya storyboard. Nah, anak TKJ kira-kira tahu nggak? Belum tentu anak TKJ tahu. Jadi istilah ilmiah itu tergantung dari dari semacam kitanya ada di lingkup mana. Kalau di bidang kedokteran, berarti kita bahas tentang kedokteran, tergantung bidangnya. Kalau TKJ berarti tentang TKJ di bidangnya. Kalau multimedia bahasa di bidang multimedia. Jadi untuk kata istilah ilmiah itu tergantung dari bidangnya. Ya. Itu seperti kata-kata berikut: terlihat, terbagi, terwujud, terakhir, dimulai, ditimbun, dan dilakukan. Oke, ini adalah beberapa contoh dari penggunaan kaidah kebahasaan di dalam sebuah teks eksplanasi ya. Tadi ada 6 untuk kaidah kebahasaan itu tersendiri. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyain? Ada yang mau bertanya? Atau cukup? Lanjut? Oke, lanjut. Nah, seperti biasa, pasti selalu ada LKPD, lembar kerja peserta yang harus kalian kerjakan bersama dengan kelompok kalian masing-masing. Oke, untuk lembar LKPD-nya nanti akan Bu Pola bagikan, tapi sebelum Bu Pola bagikan, Bu Pola akan jelaskan terlebih dahulu. Nanti kalian diberikan LKPD di mana kalian harus mencari kaidah kebahasaan berdasarkan dengan yang tadi sudah Bu Pola jelaskan. Nanti silakan kalian cari. Kalau kalian memiliki kesulitan, nanti silakan boleh ditanya ke Bu Pola ya. Oke, nanti Bu Pola bentuk menjadi 3 kelompok karena kita sudah duduk sesuai dengan kelompoknya. Nanti Bu Pola bagikan berdasarkan teks yang ada. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Oke, kelompok 1. Ini kelompok 2 dan ini kelompok 3. Oke. Kalian boleh lihat dulu di bagian boleh kalian lihat dulu di awal. Tiap kelompok sudah Bu Pola berikan satu buah teks yang berbeda-beda, ya. Ada yang gunung meletus, ada yang pengangguran, dan juga ada yang demonstrasi massal. Nanti dari teks ini kalian silakan temukan dari ke-6 kaidah kebahasaan yang tadi sudah Bu Pola jelaskan, ya. Tadi ada 6, konjungsi kausalitas, terus yang konjungsi relasional, dan juga ada yang lainnya ya, kata istilah ilmiah ataupun hal yang lainnya. Kalian cari. Kemudian di balik ini nanti akan ada yang namanya tabel. Nah, ada tabel. Tabel yang di dalam LKPD bisa kalian tidak.
sembari kalian mengerjakan simulasi PPK juga, nanti setelah kalian menganalisis dari kaidah bahasan yang ada, kalian perwakilan presentasi ya dari hasil kerja kelompok kalian masing-masing. Nanti setelah presentasi baru kita akan menanggapi teman-teman yang lain. Nanti kalau bisa harus aktif ya. Kalian saya jawab kira-kira apa yang ingin kalian tanyakan, silakan tanyakan teman-temannya yang nanti lagi. Hanya perwakilan aja ya, yang lain juga mau. Oke, silakan dilanjutkan. Oke, sudah menemukan banyak? Sudah banyak? Banyak ya? Rata memang banyak banget ya. Oke, sudah? Sudah? Kamu sudah? Sudah? Sudah selesai? Oke, sudah. Oke. Kelompok 3 udah selesai? Sudah? Oke, baik. Kalau itu kita akan mempresentasikan hasil diskusi kita berdasarkan dengan kelompok masing-masing. Nanti akan pola sebutkan kira-kira siapa yang akan bagi duluan ya. Jadi nanti yang akan bagi duluan kelompok 1, 2, dan 3. Cara urutan perwakilannya aja. Paham? Oke, silakan untuk kelompok 1 ditampilkan hasil diskusinya. Boleh beri tepuk tangan? Baik semuanya, saya Dal Alifia, perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu tentang kaidah kebangsaan. Oke, berikutnya. Oke, ada yang ingin bertanya? Ada? Ada yang ingin bertanya? Cukup? Oke, silakan kembali ke tempat. Terima kasih kelompok 1. Oke, lanjut kelompok 2, silakan presentasi hasil diskusinya. Oke,
menyampaikan tentang gunung meletus, jangan kata-kata apa aja, tapi di situ kamu hanya memberikan kata-katanya. Luar biasa, sudah cukup baik. Boleh kita buka dulu kelompok kalian masing-masing? Oke, kalau kelompok satu tentang gunung meletus yang sedang memberikan poin-poinnya aja. Kelompok dua tadi sudah menjabarkan tentang pengangguran, sudah dijabarkan bukti-buktinya, kata apa yang ada di dalam pengangguran. Kelompok tiga juga tadi ada proses tanya jawab ternyata dengan kelompok yang lain. Kira-kira ada yang tahu nggak apa itu kausalitas? Ya, tadi juga sudah dijabarkan dari contoh pembahasan yang ada. Nah, tadi kita sudah belajar yang namanya kaidah pembahasan dan juga kita sudah mendiskusikan serta mempresentasikan dari hasil kerja kelompok kalian bersama. Sudah cukup baik, meskipun tidak semuanya secara lengkap, ya. Kalian sudah menemukan 3 sampai 4 kaidah kebahasaan yang ada, ya, tergantung dari teks yang ada. Kemudian sedikit evaluasi, mungkin nanti ketika kerja kelompok, misalnya bisa dibagi-bagi ya. Misalnya kamu ngerjain 2 kaidah kebahasaan, yang lainnya 1 kaidah kebahasaan, yang 1 kaidah kebahasaan. Biar cepat selesai, ya. Jadi bisa lebih fokus untuk mengerjakan. Paham? Oke, paham. Kalau sudah presentasi, sudah diskusi. Nah, berarti hari ini kita akan menyimpulkan materi yang sudah tadi Bu Pola jelaskan di depan. Kita membahas tentang kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Ada apa aja kaidah kebahasaannya? Konjungsi kausalitas atau sebab akibat, terus konjungsi kronologi atau urutan kejadian atau urutan waktu, terus ya kata benda baik konkret maupun abstrak, terus kata istilah ilmiah tergantung dari bidang tertentu. Selanjutnya kalimat pasif. Selanjutnya kata kerja material dan relasional. Oke, sudah 6 kaidah kebahasaan yang kita bahas. Nah, sekarang nanti untuk hasil kerja kalian bisa dibawa ke meja Bu Pola ya setelah pembelajaran ini. Tapi yang utama adalah kalian bisa paham terlebih dahulu ada apa aja kaidah kebahasaannya. Kemudian setelah kalian diberikan LKPD, berharap kalian bisa menganalisis secara keseluruhan dari kaidah yang ada. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Luar biasa aktif. Oke. Yo, apa? Devita. Apakah kalimat deklaratif itu termasuk bahasa kebahasaan? Oke. Deklaratif. Ada yang masih ingat deklaratif itu apa? Pernyataan. Deklaratif. Kalau di dalam kaidah kebahasaan teks eksplanasi itu nggak ada, tapi kaidah kebahasaan yang lain itu ada. Ya. Sekarang kita lagi ngebahas tentang teks eksplanasi, pernyataan. Ada temannya juga. Oke, apa lagi? Bagaimana sih contoh secara nyata secara ilmiah kalau itu? Oke, kalimat ilmiah itu sendiri. Kata ilmiah ya, kata ilmiah. Untuk kata ilmiah itu sendiri, tadi Bu Pola sudah jelaskan bahwa tergantung dari bidangnya. Kalau kita jurusan TKJ, jurusan MM, pasti tiap jurusan punya kata ilmiah atau istilah itu sendiri masing-masing. Kalau di multimedia ada stop motion, terusnya ada apa lagi? Storyboard, terusnya ada apa lagi? Animasi, terusnya mungkin pakai aplikasinya Flash, Photoshop juga. Kita yang bahasa belum tentu bisa tahu apa sih yang namanya Adobe Illustrator, apa sih yang namanya stop motion, apa sih yang namanya storyboard, ya kan? Tergantung bidangnya, bidang tertentu. Kalau bidang kedokteran berarti ngebahas tentang kedokteran. Kalau bidang bahasa ngebahas tentang bahasa. Kalau TKJ ngebahas tentang jaringan. Jaringan ada apa aja?
tahu